Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah, laqad fazal muttaqun. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang ke-7 ya, Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk menikmati Ramadan ini. Dan Rasulullah SAW sangat bergembira dengan datangnya Ramadan ini, dan beliau kabarkan kepada kita semua bahwasanya Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan bertambah-tambahnya kebaikan. Itu makna dari barokah. Kenapa? Karena dalam bulan ini begitu banyak anugerah yang Allah berikan kepada kita, begitu melimpah pemberian yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka Nabi pun mewanti-wanti kita semua, faman hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang diharamkan dari kebaikannya, maka betul-betul dia adalah orang yang mahrum. Na'udzubillah min dzalik. Maka jamaahumullah, dalam kesempatan yang tidak lama, berapa menit saya ini? 5 menit. Tega ya, 5 menit ya. Pembukaan 5 menit sudah selesai ya. Secukupnya ya. Ya, kalau 5 menit cukup, alhamdulillah. Dalam kesempatan ini saya hanya mengingatkan saja diri saya dan jamaah semuanya agar nikmat ini betul-betul kita maksimalkan. Kesempatan dan peluang emas ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Cuman bagaimana memaksimalkan? Ya, kalau bisa 2 atau 3 atau 4 kita sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama adalah bagaimana kita mengikhlaskan. Artinya tujuan kita ketika beribadah, di mana Ramadan ini penuh dengan berbagai macam ibadah, kita lakukan tujuannya adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah ibadah kita maksimal. Jadi sebenarnya tidak hanya Ramadan saja, di luar Ramadan pun begitu. Selama kita ikhlas, tujuan kita Allah, inginnya ridho Allah, inginnya pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yakinlah kita bisa maksimal dengan ibadah kita. Saya lihat sampai malam ke-7 ini masih penuh, semangat semua, wajah-wajahnya ceria semua. Alhamdulillah. Artinya Bapak ikhlas ketika melaksanakan ibadah, minimal qiyamul lail ini ya, atau tarawih malam ini. Saya lihat semuanya senyum, senang. Artinya Bapak semuanya dan Ibu-ibu semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya husnudzon ya. Husnudzon ya, semoga benar tonnya. Persangkanya semoga benar. Jadi selama tujuannya Allah, maka insya Allah maksimal ibadah kita. Selama tujuannya Allah, baca Qur'annya juga lancar. Sudah berapa juz Pak? Bu, berapa juz Bu? Enggak kedengeran ya. Bapak udah berapa juz? Wah, ini saking khusyuknya ini. Hah? Sudah 2 Quran? Masya Allah, angel ini. Angel ini. 2 Quran berarti 2 kali khatam udah.
Ya 6 hari kan lumayan itu, Masya Allah. Kalau kita tulus karena Allah, mudah. Kalau tulus karena Allah, semangat. Makanya bisa maksimal. Walaupun imam tarawih misalnya suaranya pelan, lembut gitu ya. Ini kapan selesainya ini? Gak masalah. Dinikmati saja. Karena memang tujuannya kita mau ibadah. Lihat Quran, baca baris pertama sudah menari-nari tulisannya itu. Padahal tulisannya nggak ada masalah. Yang masalah di mata. Tapi dinikmati saja. Akhirnya apa? Wudhu lagi ya. Matanya yang nari-nari Pak, bukan tulisannya gitu. Akhirnya wudhu, kemudian datang lagi, saya harus khatam tahun ini. Kalau bisa 2 kali. Jadi selama tujuannya Allah, insya Allah semangat, insya Allah maksimal. Kalau saya baca ayatnya banyak sekali Pak ya. Yang paling gampang ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud, surat Al-Baqarah. Kemudian kalau kita baca hadis, innamal a'malu bin niyyat. Saya pernah sampaikan di masjid ini ketika bahas Riyadhus Shalihin ya, dulu. Habis itu putus ya. Karena ada Covid Pak. Tapi putus beneran sampai sekarang. Saya bukan nagih, bukan Pak ya. Karena sudah di tempat yang lain maksudnya. Gantian. Jadi innamal a'malu bin niat. Semua amalan itu bagaimana niat kita. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan senantiasa minta pertolongan kepada Allah. Karena kita ini makhluk yang lemah. Allah nyatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita ini diciptakan Allah menjadi makhluk yang dha'ifa, yang lemah. Innahu kana zaluman jahula. Banyak zalimnya, banyak gak tahunya. Itu kita. Jadi kelemahannya banyak. Makanya untuk menikmati Ramadan ini jangan bergantung dengan diri kita sendiri. Susah, berat. Makanya kita minta bantuan apa? Bantuan siapa? Allah. Bapak sadar kan selama ini minta bantuan Allah? Sadarnya gimana? Kapan Bapak minta tolong? Doa. Iya, doanya apa? Pertanyaan di situ. Sadar nggak Bapak selalu minta tolong? Padahal Bapak minta tolong kepada Allah itu 17 kali minimal dalam sehari semalam. Kapan itu? Ketika sholat. Kapan itu? Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Para ulama tafsir mengatakan artinya kita ibadah bisa menikmatinya, bisa melaksanakannya karena kita selalu minta tolong kepada Allah. Jadi jangan sombong Pak. Jangan sombong mengatakan saya ini yang melakukannya, saya yang salat, saya yang baca Quran, seolah dirinya sendiri. Gak bisa. Semua adalah kasih sayang Allah. Semua adalah aun pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi taufiknya, inayahnya, petunjuknya, kasih sayangnya. Makanya sampai Nabi pernah bersabda, yang memasukkan kalian itu bukan amal kalian. Sahabat nanya, loh kok bukan amal ya Rasulullah? Terus apa?
Jawab beliau apa Pak? Semuanya karena rahmat Allah. Di situ Pak. Artinya kita bisa beramal, kita bisa beribadah, kita bisa melakukan kebaikan itu karena kasih sayang Allah. Jadi bukan semata-mata amal, gitu ya. Artinya bukan terus nggak usah beramal, saya nunggu rahmat saja gitu, jangan. Bahaya itu. Jadi beramal sambil menunggu rahmat Allah. Jadi beramal dibarengi dengan selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu diberi satu doa oleh Rasulullah SAW, jangan lepas-lepas dari doa ini. Fi duburi kulli sholat, setiap habis sholat. Ingat ya, memang tagnya tuh fi duburi kulli sholat. Nah, dubur itu belakang, artinya di belakang sholat. Nah, ulama hadis nanti memaknainya macam-macam. Ada yang memaknainya fi duburi kulli sholat itu ketika di ujung sholat, akhir sholat. Ada yang memaknai begitu. Ada yang memaknai fi duburi kulli sholat, selesai sholat. Nah, ini yang jumhur ulama hadis memaknainya setelah selesai sholat. Apa doanya Pak? Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini jangan sampai lepas Pak. Makanya kita di kampung sama Pak Kiai itu diajarkan doa ini, mesti habis sholat baca ini. Itu artinya apa? Ya Allah, aku mohon kepadamu, mohon pertolonganmu untuk supaya aku bisa zikir kepadamu, bisa bersyukur kepadamu, bisa beribadah dengan baik kepadamu. Minimal yang ujung itu Pak. Walaupun sebenarnya semuanya sama saja ya. Ingat Allah semua, ya zikir, ya syukur, ya beribadah dengan baik. Itu semuanya dengan inayah dari Allah. Al-aun, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa Pak? Supaya kita itu gak sombong, merasa amalnya banyak, merasa dirinya yang melakukan. Jangan. Semuanya karena pertolongan Allah. Sehingga kembali ke yang awal, betul-betul yang kita ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kepanjangan gak ini? Biasanya selama ini enggak? Enggak? Saya kepanjangan ini? Udah kelewatan ya? Ya, tambah 2 lagi boleh? Benar? Nanti pura-pura nih. Beneran ya? Ini nawar ini, ikhlas kan ya? Ikhlas semua. Alhamdulillah. 2 lagi, tapi pendek-pendek saja. Yang kedua adalah dasari ibadah kita itu dengan ilmu. Dasari dengan ilmu. Allah nyatakan dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmui bahwasanya tidak ada ilah kecuali hanya Allah. Artinya kalau ngomong la ilaha illallah, maka ilmu. Dasari dengan ilmu. Apa sih maknanya la ilaha illallah? Nah, itu penting Pak. Itu dalam akidah. Begitu juga dalam ibadah. Kita belajar. Tujuannya apa? Supaya kita itu mengamalkan sesuatu dasarnya ada pengetahuannya. Misalnya apa? Kita baca Quran di bulan Ramadan. Kenapa sih di Ramadan harus khatam itu? Ternyata Nabi itu khataman terus di bulan Ramadan. Sama siapa Pak? Malaikat Jibril. Bahkan di ujung usia beliau itu 2 kali. Jadi bahasa hadis itu al-ardu itu bahasa kita mungkin setoran. Jadi Nabi itu dicek hafalannya itu ketika Ramadan. Jadi kalau Bapak di perusahaan, di pabrik dapat fasilitas apa namanya? MCU ya, medical check up. Nah, kalau Bapak dirubah bukan medical check up tadi, tapi apa?
apa KCU ya, Quran check up, Bapak hafalannya nambah apa enggak? Jangan-jangan hafalannya dari Al-Ikhlas sampai An-Nas terus bolak-balik dari umur 5 tahun sampai umur 50 sampai aki-aki hafalannya cuma itu aja. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Falaq, begitu muter-muter terus. Ya, kalau Nabi Muhammad SAW enggak, satu Quran, pokoknya satu Quran terus sampai akhir. Itu Rasulullah SAW. Makanya pengen niru Nabi. Nah, gitu caranya. Kalau kita nggak ngerti ya biasa-biasa aja. Udah nggak usah khatam-khataman lah. Yang penting baca Quran. Jadi di Ramadan ini spesial, Pak. Ulama membolehkan kita khatam Al-Quran secepat-cepatnya. Ini spesial untuk Ramadan. Nggak tadabbur nggak apa-apa. Nah, kalau bisa sih tadabbur ya. Tapi karena cepatnya itu tadabburnya berkurang. Karena kita ngejar kuantitas. Ngejar kuantitas. Jadi spesial di bulan Ramadan. Adapun di luar nggak boleh, maksimal 3 hari. Maksimal tuh ya. Pernah maksimal 3 hari, Pak? Artinya setiap hari 10 juz. Siap nggak? Udah bilang aja nggak siap. Sama saya juga nggak siap. Nah, artinya itu ilmu. Jadi kita jadi semangat baca Quran. Begitu juga nanti puasanya, begitu juga sedekahnya dan sebagainya. Oke, yang terakhir setelah ilmu apa? Amal kita. Yang keempat adalah mujahadah kita. Yang penting lakukan. Ya, sungguh paksa diri kita. Jangan suka menyerah. Jadi mujahadah apa? Jangan dikit nyerah. Ada hujan gerimis dikit ya gerimis. Gak berangkat terawih dong. Nah, jadi berangkat cuma gara-gara gerimis. Jadi nggak gampang menyerah. Jadi semangat terus. Pokoknya lakukan. Kalau kita di kampung, kata Pak Yai, jimatnya satu. Apa jimatnya, Pak? Allahumma paksakan. Ya gitu. Allahumma paksakan. Ngantuk berangkat. Imamnya kepanjangan, ngantuk, jebret jatuh. Nggak apa-apa. Gitu ya. Pokoknya datang. Bismillah. Tadi kembali yang kedua kan, minta pertolongan sama Allah. Ya Allah, aku mau sholat ya Allah. Ngantuk hilangkan. Gitu ya. Jadi mujahadah. Pesan Allah, wa quli malu. Katakanlah Muhammad, i'malu, beramallah kalian. Yang penting kita lakukan. Mungkin hari ini belum ikhlas, nggak apa-apa. Lama-lama jadi ikhlas. Kenapa? Karena semuanya harus dibiasakan. Kata Abdullah bin Mas'ud, innamal khairu bil 'adah fata'awwadu, atau dibalik, ta'awwadu al khair fa innamal khair bil 'adah. Biasakan kebaikan. Karena kebaikan itu semuanya berangkat dari kebiasaan. Itu Pak ya. Saya kira itu bersama yang panjang. 4 hal, semoga kita bisa maksimal di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallu sunnatul